Nah, setelah kita menghadap kaca itu sob, kita itu jangan lupa bawa lilin. Jadi bawa lilin, terus kita nyalain, terus lampunya dimatiin. Tep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Safa Ahmad. Oke teman-teman, buat yang baru aja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe buat ngedukung channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga like video ini, kemudian nyalain tombol notifikasi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelum-sebelumnya yang aku ngasih tips and trick ke kalian. Nah, kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian berdasarkan hasil riset yang sudah aku lakukan. Kali ini aku akan bercerita tentang ratu yang kejam. Jadi ratu dari Inggris yang kejam. Kira-kira siapa? Check it out. Nah sob, kali ini aku akan cerita ke kalian nih, ratu yang kejam. Jadi ratu ini tuh menyuruh rakyatnya untuk mengikuti apa yang dianut si ratu. Jadi kalau misalnya rakyatnya membangkang, itu akan disiksa secara kejam. Seperti apa ceritanya? Langsung aja. Oke, di cerita kali ini adalah Bloody Mary, yang artinya bloody itu berdarah atau bisa Mary berdarah gitu ya. Pokoknya panggilannya Bloody Mary. Nah, Bloody Mary ini adalah seorang ratu dari Inggris yang memiliki nama Mary Tudor. Nah, Mary Tudor ini merupakan salah satu ratu yang dikenal sepanjang masa, sob. Nggak hanya dari tanah Britania, tapi dari seluruh dunia. Nah, ratu ini bukan terkenal karena kebaikannya atau apanya itu teman-teman. Malah ratu ini terkenal karena keburukannya sob. Nah, keburukan apa sih yang dilakukan Ratu Mary Tudor atau Bloody Mary? Nah, nanti aku akan menceritakan kenapa kok panggilannya jadi Bloody Mary. Jadi dari Mary Tudor habis itu ke Bloody Mary. Mary adalah perempuan yang lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1516. Ia merupakan anak pertama dari Henry ke-8, yakni Raja Inggris, dengan istrinya yang bernama Catherine of Aragon. Nah, kelahiran si Mary ini itu sedikit tidak disukai oleh Raja Henry. Kenapa? Karena raja itu menginginkan seorang anak laki-laki untuk menjadi penerus tahtanya sob. Jadi Mary ini seperti kurang diinginkan gitu. Jadi apa ya, menurut rajanya itu seorang penguasa itu harus laki-laki. Oke, lanjut. Nah, meski sejak awal Mary ini tidak diharapkan, tapi Mary ini punya banyak banget segudang prestasi. Di antaranya Mary bisa menulis dan membaca berbagai macam bahasa sob. Jadi nggak hanya satu bahasa. Mary itu meskipun tidak diinginkan tapi dia sangat berprestasi. Di sisi lain Mary juga seorang musisi yang berbakat sob. Sayangnya sob, meskipun Mary itu mempunyai banyak bakat, tetapi itu tidak menjadi kemudahan untuk Mary bisa mendapatkan tahta kerajaan Inggris. Jadi Mary tetap mengalami kendala-kendala untuk mendapatkan tahta di kerajaan Inggris karena dia adalah seorang perempuan. Jalan sebagai penerus tahta akhirnya terbuka. Nah, Mary ini mengalami nasib buruk setelah perceraian ayahnya, yakni Henry ke-8 dengan ibunya yang bernama Catherine of Aragon. Jadi setelah perceraian ini, si ayahnya tadi Henry itu menikah lagi dan Mary ini semakin tidak dianggap gitu. Jadi karena pada pernikahan ayahnya yang kedua ini memiliki anak laki-laki yang bernama Edward. Nah,
Karena kelahiran anak laki-laki, Raja Henry tadi itu begitu senang ya, karena dari dulu kepingin anak laki-laki. Nah, jadi dengan lahirnya Edward langsung ditunjuk sebagai penerus tahta dari kerajaan Inggris. Tapi Edward sayangnya tidak berumur panjang. Jadi Edward meninggal karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya dan ia meninggal di tahun 1553. Nah, pada tahun yang sama, Mary, entah kenapa ya, si Mary tadi itu berhasil merebut tahta, jadi dia jadi penguasa di tahun yang sama, yakni tahun 1553. Masa pemerintahan Mary. Nah, Mary berkuasa selama kurang lebih 5 tahun, yakni di tahun 1553 sampai 1558. Nah, si Mary ini kan udah jadi penguasa tuh. Mary ini pingin seluruh kerajaan itu menganut apa yang dianutnya. Jadi Mary ini memiliki agama Katolik dan Mary ini ingin semua yang ada di kerajaan Inggris itu ikut agama Katolik, sob. Jadi memaksa gitu ya. Memaksa. Jadi awalnya itu kebanyakan beragama Protestan. Nah, itu si Mary itu pingin semuanya itu ikut apa yang dianut Mary. Seharusnya kan kita bebas beragama, bebas memilih, itu hak masing-masing. Nah, pada masa pemerintahan Mary tidak seperti itu. Jadi, untuk memperkuat lagi agama Katolik, Mary itu menikah dengan seorang raja dari Spanyol, yakni Philip II. Nah, sob, setelah Mary menikah dengan Philip II, Mary itu semakin kejam, jadi semakin memaksa para rakyatnya atau semua yang ada di kerajaan itu untuk mengikuti apa yang dianut Mary, yakni agama Katolik. Nah, kan pastinya tidak semua tuh mau ngikutin apa katanya Mary, karena ini merupakan apa ya, kita kan punya hak beragama gitu, jadi ada aja yang nentang ya. Nah, yang nentang itu, sob, kalian tahu nggak diapain? Dan yang nentang Mary dan tidak mau mengikuti apa perintah Mary itu, Mary akan membakar hidup-hidup. Jadi kurang lebih ada 300-an orang yang sudah dibakar oleh Mary karena tidak tidak manut, tidak ikut dengan apa yang dipercayai Mary atau agama Mary gitu loh. Intinya gitu loh, sob. Nah, 300 orang tersebut adalah umat beragama Protestan. Jadi 300, kurang lebih itu 300 orang itu yang membangkang atau nggak mau ikut. Jadi Mary itu menyiksanya dengan kejam, dengan langsung membakarnya, sob. Wah, bayangin ya, kayak kita kena minyak aja panas ya, apalagi itu langsung dibakar. Kalian bisa bayangin kan? Oke, lanjut. Nah, karena tindakan kejinya dengan membakar 300 umat Protestan itu, Mary dijuluki dengan kata atau nama Bloody Mary. Nah, Bloody Mary ini adalah sejenis panggilan untuk Mary karena kekejamannya gitu. Next, kematian Mary Tudor. Nah, meski awalnya itu ya, pernikahan si Mary tadi dengan Philip II itu berjalan dengan baik-baik aja, sob. Tapi karena tidak adanya keturunan itu membuat perpecahan gitu. Jadi dengan tidak adanya keturunan tadi itu membuat salah satu masalah di kehidupan rumah tangga Mary dan Philip. Nah, di sisi lain, Philip itu ditolak sebagai raja. Jadi Philip itu balik ke Spanyol. Jadi Philip itu ditolak jadi raja di Inggris. Kemudian ada permasalahan rumah tangga, yakni salah satunya adalah tidak memiliki momongan. Oleh karena itu, Philip itu lari dan meninggalkan Mary. Padahal Mary itu posisinya lagi sakit, sob. Tapi si Philip tadi langsung meninggalkan begitu aja, sob. Jadi Mary itu sakit perut yang cukup hebat. Kemudian Mary itu
kehilangan penglihatannya. Nah, karena penyakit ini yang menghantarkan Mary sampai ke akhir hayatnya. Mungkin juga karena masalah ditinggal sang suami tadi. Mungkin ya ini sob, mungkin. Oke, setelah kepergian Mary, tadi tahta kerajaan Inggris jatuh ke kakak tirinya, yakni Elizabeth. Jadi sudah masa pemerintahan Mary di tahun 1558. Next, mitos tentang Bloody Mary. Setelah sekian lama kematiannya, Mary itu dikenang sebagai wanita kejam, sob. Nah, ini ada cerita nih, ada kisah yang turun-menurun atau kisah ini sangat mendunia loh, sob. Jadi ini tuh cara gimana bisa bertemu dengan Bloody Mary. Nah, menurut cerita, sob, Bloody Mary akan bisa ditemui ketika kita melakukan ritual, yakni kita berhadapan di kaca kamar mandi yang besar itu, sob. Kita menghadap itu. Nah, setelah kita menghadap kaca itu, sob, kita itu jangan lupa bawa lilin. Jadi bawa lilin, terus kita nyalain, terus lampunya dimatiin. Tep. Terus sambil manggil namanya sebanyak 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Seperti itu. Duh, bikin merinding ya. Kayak cerita aja merinding ya, aduh. Udah lanjut ya, next. Nah, dengan adanya Bloody Mary ini menambah satu lagi jajaran nama penguasa yang kejam atau wanita penguasa yang kejam, sob. Oke, sekian dulu ya cerita kali ini tentang Bloody Mary. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan komen kalau kalian pengen cerita apa, silahkan komen di bawah. Atau kalian ada cerita apa, kalian bisa DM aku atau email, ada di link deskripsi ya. Kalian bisa kirim cerita apapun, atau kalian bisa DM aku di IG aku @safa.ahmad_. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.